bagaimana dampak dari sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Indonesia jelang laga penting melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Reza. Baik, Bungkus, apakah sanksi ini memang layak dijatuhkan kepada PSSI? Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi begini, sejak tahun 2023 awal, FIFA itu merilis yang namanya kode disiplin dan kode etik baru yang sangat ketat memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan seksual. Itu mungkin yang perlu dipahami oleh publik sepak bola Indonesia. Jadi sekarang FIFA ini sangat tegas memberikan hukuman bagi para pelaku yang namanya diskriminasi rasial, termasuk kalau itu dilakukan di media sosial. Sejak akhir 2024, FIFA itu punya yang namanya Social Media Protection Service yang akan memberikan perlindungan kepada individu, pemain, pelatih yang mengalami perundungan media sosial di jagat maya, di dunia maya ya. Itu pemain bisa meminta bantuan kepada FIFA untuk mendapatkan perlindungan itu. Dan sekarang perlindungan itu diberikan kepada 211 anggota FIFA. Jadi semua anggota FIFA mendapatkan layanan yang namanya Social Media Protection Service itu. Nah, dalam konteks pertandingan Indonesia melawan Bahrain, memang kita melihat di bagian tertentu dari stadion saat itu terdengar yel-yel yang bernada xenofobia. Ini yang saya pikir perlu dipahami oleh publik sepak bola Indonesia. Selama ini mungkin di kompetisi lokal, di kompetisi domestik, hal-hal mendapatkan sanksi yang serius ya. Ada kesan bahwa hal-hal semacam itu mungkin dianggap biasa, tapi jangan lupa bahwa dalam standar yang ditetapkan oleh FIFA itu memiliki ukuran-ukuran yang jauh lebih ketat dibanding yang mungkin berlaku di Indonesia. Karena itu saya pikir publik sepak bola Indonesia ketika membela tim nasional harus lebih berhati-hati, lebih bijak, bahkan tidak hanya di stadion, tidak hanya di tempat berlangsung pertandingan, tapi juga di media sosial. Karena nanti FIFA pasti akan menyasar ke media sosial juga. Jadi sekarang ini menurut saya semacam lampu kuning dari FIFA, semacam peringatan bahwa kita harus lebih memperbaiki perilaku kita dalam memberikan dukungan. Suatu saat tidak mustahil FIFA akan membuat pantauannya ke media sosial yang menyangkut pertandingan-pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia. Jadi kita perlu sangat berhati-hati, perlu sangat waspada terhadap perilaku para pendukung kita di dalam stadion maupun di media sosial. Baik. Tapi Anda melihat sejauh ini seperti apa edukasi yang dilakukan oleh PSSI kepada supporter timnas Indonesia terkait dengan aturan-aturan dari FIFA itu, Bungkus? Nah, ini yang saya pikir penting sekali dilakukan. PSSI pasti kalau ditanya begitu merasa sudah melakukan banyak hal ya. Tapi sesungguhnya lebih penting dari sekedar melakukan banyak hal, PSSI harus merangkul kelompok-kelompok supporter. Jadi cara untuk membatasi kemungkinan terjadinya perundungan atau diskriminasi di stadion itu tidak cukup hanya dengan melakukan filterisasi di dalam stadion, mencegah penonton bawa spanduk yang bernada rasial, mencegah penonton membawa atribut-atribut yang cenderung diskriminatif, tapi lebih dari itu harus melakukan upaya preventif dengan cara merangkul kelompok-kelompok supporter. Di Indonesia ini kan kelompok supporter pendukung timnas kan tidak terlalu banyak ya, hanya ada beberapa kelompok yang besar. Rangkul mereka, ajak mereka untuk berdiskusi, ajak mereka berdialog, kemudian bersama-sama melakukan aksi yang positif. Dan aksi itu harus dilakukan secara konsisten. FIFA ini untuk Piala Dunia 2030 Maroko itu sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah sepak bola untuk mengajarkan atau mensosialisasikan gerakan anti diskriminasi. Saya pikir Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan oleh FIFA. PSSI bekerja sama dengan kelompok-kelompok supporter yang besar pendukung timnas itu datang ke kelompok-kelompok masyarakat, entah itu klub pendukung klub sepak bola, komunitas, sekolah-sekolah, menjelaskan apa itu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mendukung tim nasional. Jadi aksinya harus konkret dan tidak boleh berhenti dengan hanya mengadakan 1-2 kali jambore terus merasa sudah menyelesaikan tugas. Nggak bisa begitu, harus terus konsisten dan melakukannya secara masif sampai ke akar rumput. Baik, artinya memang kurang maksimal ya sosialisasi yang dilakukan oleh PSSI terkait dengan pembinaan supporter, khususnya supporter timnas sejauh ini ya, Bungkus?
Iya, harus lebih masif. Menurut saya sekarang ini belum cukup masif dan belum cukup merangkul kelompok-kelompok yang apa ya, yang bisa dibilang merupakan kelompok yang konkret para pendukung tim nasional. Nah, yang paling efektif itu merangkul kelompok-kelompok supporter yang cukup besar yang ada di Indonesia saat ini, ajak mereka berdiskusi, ajak berdialog, bikin program bersama mereka, kemudian masuk ke lingkungan sekolah-sekolah, masuk ke lingkungan kelompok supporter. Itu yang harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti hanya di Jambore. Baik, karena kan ujung-ujungnya dampaknya ke timnas Indonesia ini bungkus. Kurang dari sebulan lawan China, FIFA menjatuhkan sanksi ke PSSI, denda dan juga pembatasan penonton. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa dampak bagi persiapan timnas jelang melawan China 5 Juni mendatang di GBK? Sebetulnya secara keseluruhan mungkin dampaknya tidak terlalu besar ya. Mungkin dengan berkurangnya 15% itu hanya sekitar 10 ribuan kursi yang harus dikosongkan oleh pendukung timnas yang fanatik ya. Tapi kan masih boleh diisi dengan kelompok lain ya, kelompok wanita, anak-anak, dengan syarat harus membawa spanduk anti diskriminasi. Tetap mereka memberikan dukungan buat timnas. Secara konkret dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Tapi jangan lupa ini secara image itu mengganggu sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. Sepak bola Indonesia kan sekarang sedang mendapat sorotan dunia. Banyaknya pemain dari Belanda yang bergabung dengan timnas Indonesia membuat dunia ini melirik Indonesia. Mengapa banyak pemain Belanda yang mau bergabung dengan timnas Indonesia? Jadi image-nya sepak bola Indonesia sedang naik. Justru ketika image sepak bola Indonesia sedang naik dan kita sedang bertarung dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia, hukuman dari FIFA ini meskipun katakanlah bagi sebagian orang nilainya tidak terlalu besar, hanya 400 juta, hanya pengurangan jumlah penonton, tapi ini secara psikologis mengganggu mengganggu nama baik sepak bola Indonesia. Ini yang saya pikir harus dipahami oleh publik, bukan soal jumlah uangnya, bukan soal jumlah kursi yang dikurangi, tapi ini mengganggu nama baik sepak bola Indonesia yang sedang mencoba bangkit. Baik, terima kasih pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini di Prime Time News. Selamat malam.